Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya pada hari yang bahagia ini kita dikumpulkan bersama untuk pelepasan anak kita kembali belajar pada tingkat yang lebih tinggi, anak-anak lulusan SMPIT Insan Mandiri Cibubur angkatan ke-8. Semoga kalian nanti terus akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada pembina Yayasan YPSC Ustadz Husin Alatas, kepada penasehatnya beliau, pembinanya Pak Farid sudah hadir alhamdulillah, ketua yayasan Pak Ihsan, dan pengurus yang lain. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua manajemen di YPSC, pimpinan unit, dan juga semua sahabat-sahabat guru. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda ini yang hadir untuk menemani Ananda pada acara pelepasan belajar ini. Saya lebih suka menggunakan istilah pelepasan belajar karena dilepas tapi untuk belajar lagi gitu. Ini bukan proses akhir. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin titip pesan kepada anak-anak dan juga mungkin kepada kita sebagai orang tuanya. Zaman sudah berubah. Kalau kami ini yang sekarang berusia kepala 5, ketika dulu keluar dari SMP menuju SMA, sekarang zamannya sudah berubah. Zaman ini dalam proses pendidikan atau proses belajar itu ternyata yang dilihat, yang dipotret adalah bagaimana anak-anak kita berproses mengalaminya. Proses ini luar biasa, satu kata saja cuman maknanya luar biasa. Banyak sekali kita mengenyampingkan arti proses. Konteksnya adalah proses belajar. Banyak, maaf, kita kadang-kadang yang kita lihat adalah hasil. Padahal hasil itu akan didapat dari proses yang diakui, yang dihargai. Betapa banyak kasus-kasus di negeri kita yang gara-gara hanya menempatkan hasil saja sebagai lambang keberhasilan, hasil saja tiba-tiba prosesnya diabaikan. Bayangkan ya, untuk mendapatkan gelar tertinggi di jenjang pendidikan, seorang doktor, itu kadang-kadang diraih dengan yang proses yang tidak jujur, pemalsuan ijazah dan lain-lain. Padahal itu pendidikan ya, ini bukan berkaitan dengan lapangan kerjaan dan lain-lain. Karena itu saya titip pesan kepada anak-anakku dan mungkin kepada kita juga orang tua, ketika nanti kalian belajar lagi di tingkat yang lebih tinggi, tolong proses ini
benar-benar difahami dan diimplementasikan, dilaksanakan. Pertama, apa yang unik di proses ini? Yang pertama adalah ternyata proses belajar itu sekarang sudah menjadi prestasi akademik anak kita. Proses belajar. Definisi yang lama, prestasi akademik itu adalah hasil akhir belajar. Itu sudah tidak berlaku untuk zaman metaverse ini. Sekarang proses itu yang dilihat. Mudahnya memberi contoh, kalau anak kita ikut lomba, misalkan aja lomba adzan, yang dihitung sebagai prestasi sekarang adalah berapa kali, berapa banyak secara kuantitas anak kita mengikuti lomba adzan. Mau juara 1, juara 2, itu 3, itu nanti, itu hasilnya, itu progresnya. Tapi prosesnya itu sekarang yang benar-benar diperhatikan. Proses ini luar biasa. Jadi saya pesan kalau kalian nanti belajar di tingkat lebih tinggi di SLTA, ada yang di sekolah ini terus melanjutkan di SMA IT Insan Mandiri, atau mungkin di sekolah yang lain, ingat, proses kalian belajar itu sekarang jadi ukuran. Percayalah, kalau prosesnya keren, insya Allah hasilnya keren. Ini. Yang kedua, ini juga fokus untuk kita sebagai orang tua. Kehebatan dari proses. Proses adalah pondasi dari pengembangan perilaku yang positif. Kalau kita melihat, saya ambil contoh di sekolah di Jepang, kalau ada anak nakal, dalam tanda kutip ini, nakal, di sana anak ini diperingati, Bapak Ibu, oleh gurunya, diperingati, jangan nakal, ini diperingati. Lalu ketika anak itu nakal lagi, dipanggil lagi, diperingati lagi. Nakal lagi, dipanggil lagi, diperingati lagi. Sampai kapan? Sampai anak itu lulus. Ketika kita menganggap itu kegagalan, tidak punya efek jera, maka ternyata apa? Data menunjukkan setelah mereka melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, nakalnya berubah jadi baik. Rupanya ketika di sekolah tersebut anak itu nakal berkali-kali dan peringatan diberikan dengan welas asih secara berkali-kali, itu adalah proses. Panennya ketika lulus. Ada anak yang langsung nurut, ada anak yang dalam berbagai kondisinya agak lama ini, memanennya agak lama, prosesnya agak lama sampai lulus. Karena itu saya percaya proses yang hebat dalam pembelajaran itu nanti bisa merubah pengembangan perilaku positif atau akhlak anak-anak kita. Nah, hari ini ayah bunda, saya minta ayah bunda terus mementingkan portofolio pendidikan anak kita. Portofolio pendidikan. Anak kita akan ditanya oleh dunianya, mungkin bukan dunia kita, dunianya adalah bukan dari selembar ijazah angka-angka, tapi apa anak kita itu akan dilihat dari portofolionya. Anak kita sudah melakukan apa saja, anak kita sudah membuat apa saja, dan anak kita sudah mencoba apa saja. Itulah potret, portofolio.
anak kita. Dan zaman membutuhkan itu sekarang. Nah, itu mungkin pesan dari saya dan pesan secara umum buat anak-anakku yang sebentar lagi akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ingat Allah Ta'ala dimanapun kalian berada. Konsepnya kalian sudah tahu, namanya ihsan. Seperti nama ketua yayasan kita. Kalian di mana saja merasa benar-benar ada Allah di situ. Yang kedua, pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan. Kita sudah belajar sholat itu problem solving. Selain kewajiban, tapi percayalah, sholat itu problem solving. Dan yang keempat, terus baca Al-Quran dan tadabbur. Jangan hanya membaca. Saya percaya anak-anak insan mandiri sudah peka terhadap waktu untuk membaca. Tapi ayo tingkatkan kalian di jenjang yang lebih tinggi untuk tadabbur Al-Quran. Benar-benar mempelajari makna di balik apa yang oleh Allah firmankan. Itu luar biasa. Mumpung kalian masih muda, kalian harus punya pemikiran-pemikiran yang orsinil untuk benar-benar menjadi cendekiawan muslim yang sejati, agar diri kalian, keluarga kalian, agama kalian, dan negara ini insya Allah bisa maju pada zamannya. Terima kasih, itu saja mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Juga dalam pelayanan pendidikan selama 3 tahun ini pasti banyak kesalahan, kami semua mohon maaf. Itu aja dari saya. Sebelum saya ucapkan salam akhir, karena ini masih bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.